Bapak Ibu semua yang saya hormati, peristiwa yang kita saksikan hari ini semoga menjadi babak baru bagi perjalanan warga di Kampung Kunir. 7 tahun perjalanan dilewati dengan masa yang penuh cobaan. Tadi sudah disampaikan. Dan kami di DKI Jakarta insya Allah akan terus-menerus menjaga ini. Bahwa kita perlu memastikan bahwa setiap pembangunan yang kita lakukan harus dengan mempertimbangkan dan memanusiakan warga yang ada di kawasan pembangunan itu. Prosesnya tidak sederhana, tapi itu bisa dikerjakan. Dan saya ingat nih Pak Wagub, Pak Sekda datang ke sini itu pas hari-hari awal saya bertugas di Jakarta. Warganya masih ada nggak di sini nih waktu itu? Masih ya, Bapak ingat ya, saya datang ke sini itu hari-hari awal Pak. Masih pada tinggal di bedeng-bedeng. Dan saya datang pun tidak mengabarkan bahwa mau datang. Jadi saya langsung datang siang-siang. Kita lihat di sini ngobrol. Waktu itu ada gardu di sini, gardu jaga ya. Kita ngobrol duduk di gardu jaga. Belum lahir tuh anaknya. Belum lahir tuh. Iya, karena saya datang yang kedua, ibu udah hamil, ya kan? Pas datang, ibu udah hamil sekarang. Iya Pak, hamil di bedeng tuh katanya. Itu hamil di bedeng Pak tuh. Terus, iya kan, hamil di bedeng. Terus pas saya datang ke sini, yang berikutnya, udah lahir anaknya. Udah lahir Pak, lahir masih di bedeng juga Pak katanya. Jadi saya bolak-balik datang ke sini, ketemu dengan teman-teman, memantau. Sambil pada waktu itu ini adalah asetnya kecamatan, mana kecamatan ini? Taman Sari. Ya, ini aset kecamatan Taman Sari. Jadi ini aset kecamatan Taman Sari dan kita rapatkan agak panjang. Bagaimana aset ini bisa digunakan? Pada waktu itu Pak Asbang juga bisa di Karo ya Pak ya. Karo dan bagaimana kita bisa menggunakan aset ini, kalau tidak salah sekitar 800-an meter ya. Berapa yang dipakai di sini? Berapa? 860 ya. Di rapat-rapat itu dibahas menggunakan 800-an. Sebelumnya dipakai tempat sampah. Pakai tempat sampah di sini kita lihat dan bisa dikerjakan. Jadi sesungguhnya kalau mau itu bisa. Pemerintah itu pilihannya adalah mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan. Begitu mau dikerjakan, ada maunya, pasti ada caranya. Dan alhamdulillah itu dikerjakan. Tapi kita perlu mengerjakan sesuai dengan semua prosedur, semua ketentuan. Karena itu prosesnya panjang. Tapi lebih baik panjang dan beres, sehingga semua tenang. Dan alhamdulillah, tahun lalu bulan Oktober kita groundbreaking. Di tempat ini, Bapak Ibu sekalian sudah mulai melihat ada cahaya di ujung terowongan gelap ini. Udah kelihatan nih cahaya, tapi belum sampai tuh. Dan alhamdulillah terowongannya udah dilewatin, sampailah di tempat yang terang hari ini. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu sekarang sudah bisa menikmati tempat yang rapi. Dan tadi saya mampir, ada yang unik. Di ujung ada 1 unit untuk warga lansia. Pak siapa namanya tadi? Pak Suhadi. Pak Suhadi itu sesepuhnya di sini ya. Pak Suhadi, ini terima kasih Pak arsiteknya Pak Kamil. Mana Pak Kamil? Nah ini Pak Kamil, terima kasih yang sudah menyiapkan khusus tempat untuk warga lansia. Dan itu juga sebetulnya bisa dipakai untuk penyandang disabilitas. Sehingga perumahan ini, Kampung Susun Kunir ini ramah untuk penyandang disabilitas. Lalu kita melewati fase perancangan dan lain-lain. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujungnya. Dan izinkan dalam kesempatan ini saya secara khusus ingin menyampaikan apresiasi. Karena tanpa ada proses dialog, proses pembahasan, kesepakatan warga, kita nggak sampai ke tempat ini. Ini adalah kolaborasi semua pihak, termasuk pada teman-teman LSM yang ikut membantu proses ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita memiliki kawasan yang unik. Berbedanya Kampung Susun Kunir
dengan kampung susun Bukit Duri misalnya. Karena di sini adalah berada di kawasan peninggalan sejarah. Ini adalah kawasan heritage. Dan kawasan heritage ini memiliki keunikan karena proses pembangunannya mempertimbangkan warisan sosial, budaya, ekonomi, kultural masa lalu yang dibawa ke masa ini. Jadi tidak ada perumahan susun lain yang di dalamnya ada museum. Ya, di sini dalamnya ada museum karena benda-benda tinggalan arkeologi itu ditampakkan di situ. Pak Kamil, terima kasih. Keren perancangannya seperti itu. Tepuk tangan untuk beliau. Nah, inilah yang kita sampaikan bahwa inilah masa depan. Kawasan ini disebut sebagai Batavia, kota tua, tapi dirancang untuk dia menjadi kota masa depan, di mana warisan masa lalu berdampingan dengan barang-barang baru, dan di mana warisan masa lalu yang ada itu diubah untuk menjadi tata kelola kehidupan masyarakat modern, pejalan kaki dan lain-lain. Jadi ini adalah satu yang unik, dan nantinya Ibu sekalian saya hormati, sekarang kawasan ini masih seperti ini, tapi nanti dengan kota tua sudah kita buka, kegiatan wisata akan berjalan, kemudian perekonomian bergerak. Saya yakin kawasan ini semua nanti akan berkembang menjadi kawasan yang amat maju. Jadi Bapak Ibu nanti akan menyaksikan bahwa akibat proses pembangunan nanti Bapak Ibu terbawa di dalam, kalau saya istilahkan, eskalator sosial ekonomi. Nanti ikut naik tuh dalam eskalator peningkatan kesejahteraan. Nah, kami ingin titipkan kepada semuanya Bapak Ibu, tapi sebelum sampai sana saya ingin sampaikan terima kasih dulu, apresiasi. Pertama kepada semua yang terlibat, Dinas Perumahan yang sudah bekerja luar biasa untuk menuntaskan ini semua, juga Pak arsiteknya yang sudah merancang ini sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kawasan ini. Kemudian juga terima kasih pada PT Karya Bangun atas kontribusinya untuk membangun kampung susun Kunir ini. Boleh beri tepuk tangan untuk mereka semua. Jadi kampung susun Kunir ini kampungnya kota tua, kira-kira begitu. Nah, kemudian saya ingin sampaikan juga kepada para warga semua. Bapak Ibu semuanya tinggal di kampung Kunir ini. Bapak Ibu sudah melewati masa 7 tahun penuh cobaan, betul ya? Sekarang Bapak Ibu akan tinggal di tempat yang insya Allah nyaman. Bahkan tadi menyebutnya mewah. Ini insya Allah nyaman. Saya ingin pesankan bahwa kami hanya bisa membangun gedungnya. Suasana guyupnya, gotong royongnya harus Bapak Ibu yang bangun. Suasana akur, saling menghormati, saling tolong menolong harus dijaga. Jangan sampai saat menderita guyup, saat selesai penderitaan rebutan. Oke, saat menderita mulai itu kompetisi. Jangan. Besok Bapak Ibu harus sama akurnya, sama guyupnya ketika kemarin dalam masa-masa penuh ujian. Kita harus bisa menjadi contoh. Bapak Ibu yang tinggal di tempat harus jadi contoh. Bagaimana kampungnya itu kampung yang suasana persaudaraannya kuat. Dan anak-anak yang tadi pentas di sini, mereka insya Allah akan tumbuh berkembang. Mereka lah pemilik masa depan di tempat ini. Mereka nanti menjadi bagian dari masa depan kota tua. Karena itu perhatikan pendidikannya. Pastikan mereka dapat pendidikan tuntas, pendidikan yang lengkap, sehingga mereka bisa nantinya punya kehidupan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Dan Bapak Ibu, ingat peristiwa-peristiwa itu semua sebagai pembelajaran. Bagi kami di pemerintahan juga pembelajaran. Kita ambil hikmahnya. Kita ingin setiap rencana pembangunan yang kita lakukan bisa dibicarakan baik-baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat juga mendapatkan solusi yang baik. Dengan begitu, sama-sama mendapatkan kebahagiaan. Program pemerintah jalan, di sisi lain juga masyarakat memiliki masa depan yang lebih baik. Jadi saya ingin sampaikan pada semuanya, ini adalah hari bahagia bagi kita semua. Buat saya pribadi juga sangat bahagia, karena alhamdulillah di awal datang ke sini masih triplek semua. Sekarang datang sudah bagus, tolong dirawat baik-baik ya.